Pemirsa, kebakaran depo BBM Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara menghanguskan ratusan rumah. Bagaimana solusi polemik seputar depo Pelumpang dan apa harapan warga ke depan? Berikut laporan khas akhir pekan kami, Vloganza, Duka di Tanah Merah bersama Camar Haida. Pemirsa, saat ini saya persis berada di atas puing-puing reruntuhan yang sudah dilakukan proses evakuasi untuk mencari jenazah ataupun juga korban dari kebakaran depo BBM Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Bisa dilihat ini sudah luluh lantah dan rata dengan tanah, dan kita bisa melihat bahwa jarak antara pemukiman dengan depo BBM Pertamina Pelumpang ini sangat dekat. Ada hampir 20 orang meninggal dunia dan ditemukan tewas dalam keadaan terbakar. Lantas bagaimanakah mereka bertahan hidup setelah ini bagi mereka yang terdampak, dan bagaimana kejadian serupa tidak terulang kembali? Selengkapnya bersama saya Camar Haida dan juru kamera Indra Purnama di Vloganza berikut ini. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang menyebabkan sejumlah dampak. Di antaranya adalah 19 orang ditemukan meninggal dunia, kemudian juga 49 ditemukan luka-luka dan saat ini sedang menjalani perawatan intensif, dan ada sebanyak lebih dari 1085 masyarakat di kawasan Tanah Merah ini yang sudah diungsikan, sementara ratusan rumah ini terbakar dan juga luluh lantah. Selain itu, pemirsa, ada sejumlah resiko yang bisa Anda dapatkan apabila memiliki pemukiman yang berdekatan dengan depo ataupun tempat dari penyimpanan bahan bakar minyak Pertamina. Selain dari kecelakaan kerja dan juga adanya resiko ledakan, Anda juga bisa mendapatkan resiko dari penyakit saluran pernapasan hingga kanker. Bisa kita lihat, pemirsa, jarak antara pemukiman bersamaan dengan tembok pembatas dari depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara ini dibatasi oleh jalan hanya sekitar 3 meter saja, dan saya akan menunjukkan kepada Anda titik terdekat dari titik kebakaran, yakni adalah sebuah rumah yang saat ini sudah dibatasi oleh garis kepolisian, dan ini jaraknya 28 meter dari titik kebakaran. Kita juga bisa lihat bahwa tembok pembatas dari beton yang juga dilengkapi dengan kawat ini sudah mulai miring begitu, jadi bisa dibayangkan betapa dahsyatnya ketika terjadi kebakaran dan juga ledakan pada 3 Maret 2023. Berdasarkan rekaman CCTV tanggal 3 Maret 2023, tepat pukul 8 malam, warga nampak gelisah. Bau bensin yang menyengat membuat para warga Tanah Merah Koja berhamburan keluar rumah. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, sebagian besar warga meninggalkan rumah mereka. Saat ini, pemirsa, saya sudah berada di RT 12 RW 9 Kampung Tanah Merah, dan Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan 2 opsi. Apakah akan merelokasi dari tempat depo Pertamina yang ada di Pelumpang ini, atau justru merelokasi pemukiman warga yang ada di sini. Memang warga dan juga Pertamina ini sempat saling klaim, dikarenakan warga mengaku sudah ada di tempat ini sejak tahun 1970-an, sementara Pertamina menyebutkan bahwa depo Pertamina ini adalah penting dan juga milik negara karena memasok 20% kebutuhan minyak baik di wilayah Jabodetabek dan juga Jawa Barat. Saya akan mengajak Anda untuk kita berbincang langsung bersama dengan warga selamat yang ada di kawasan Tanah Merah ini. Ikuti saya. Bagaimana Ibu kejadiannya? Boleh Ibu? Gas dulu sih, Mas. Iya, awalnya sih karena hujan gede tuh ya, lebat kan hujan. Terus tiba-tiba tuh petir emang banyak tuh waktu itu. Cuma yang terakhir itu jadi kejadiannya sedang hujan deras begitu. Iya. Deras, petir juga gede banget. Hujan deras terus petir banyak. Cuma yang terakhir itu yang petirnya paling besar. Paling besar, cuma mungkin nggak tahu kenapa
tiba-tiba tuh langsung ada asap. Asap yang di ujung ngepul. sana. Oh, asap udah ngepul. Itu ada bau gas. Sangat banget, Pak. Oke. Saya sama anak saya pun Udah sampai mau nggak bisa pingsan. nafas, sampai Waduh. Saya masuk, sampai ini. saya pulang nyari istri saya masuk ke sana itu udah nggak kuat. Oh, berarti anak istri. Udah selamat, udah dari ke sana, udah Oh, oke. sendiri. Oke. Cuma kan Baik. posisi saya mau masuk itu saya udah nggak kuat. Baunya itu udah menyengat banget dah. Oke. Udah mau pingsan lah. Itu pada saat kejadian kebakaran itu betul seperti meteor yang Wah, itu jatuh. jelas pasti. Seperti apa tuh? Ya, Mungkin. udah kayak Iya. di film-film action Iya, aja sih. kayak ditembakin gitu ya, Pak ya? Tembak ini dari atas nih. Itu kalau misalkan cuma dari rumah ke rumah itu nggak sebanyak ini, Mas. Bapak dan Ibu, apabila pemerintah minta misalnya semuanya direlokasi dari warga sini, kira-kira setuju nggak dipindahkan gitu? Kalau untuk kebaikan sih mungkin nggak apa-apa ya. Oke, kalau untuk kebaikan. Untuk kebaikan ya. Soalnya kan kita juga nggak mau terjadi lagi kayak gini kan. Ini soalnya udah yang kedua kali, jadi takutnya ke depannya kalau masih terus begini takutnya Iya. nanti ada kejadian lagi yang lebih parah dari ini Oke. mungkin. Kan kita takut ya. Jadi Oke. untuk kebaikan bersama kita serahin sama pemerintah. Oke, baik. Artinya dari Bapak dan Ibu juga masyarakat, kalaupun memang relokasi itu berdampak baik Ya. dan juga sesuai begitu ya kompensasinya, Ya, sesuai. tentunya akan ikut sama pemerintah begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu, sehat selalu, dan pemirsa bisa kita lihat bahwa rasa syukur juga dirasakan oleh Ibu Anita dan juga Bapak Jaja, dan kita doakan bersama mudah-mudahan Bapak murah rezeki, kemudian juga keluarga bisa selamat, sehat, dan dapat diberikan rezeki setelah ini, setelah musibah yang terjadi. Baik, hatur nuhun Pak Jaja, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya, sabar ya Pak ya. Baik, Ibu hatur nuhun. Akibat kebakaran, ribuan warga terpaksa mengungsi di sejumlah posko. Anak-anak menjadi korban terdampak pun perlu penanganan khusus. Dahsyatnya ledakan dan besarnya api tak sedikit yang mengalami trauma. PMI lantas menggelar posko trauma healing bagi para korban anak. Pemirsa Vlog Gaza, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Rul selaku Ketua Diklat bidang Diklat PMI Jakarta Utara. Selamat siang Pak. Oke. Pertama, ketika posko ini dibentuk, bagaimana situasi dan kondisi dari anak-anak tersebut, utamanya psikisnya, apakah banyak yang trauma, yang ketakutan, atau seperti apa Pak? Ya, di hari ke-1 ya, di hari pertama malam harinya itu ada beberapa anak yang tidak pernah bisa tidur dia artinya terus menangis. Dari usia kisaran 2 tahun sampai 7 tahun. Ada 1-2 anak itu yang sepanjang malam itu dia nangis. Artinya entah karena apa ya, mungkin karena mereka karena sempat ada ledakan pada saat malam pertama itu, sempat ada ledakan. Sehingga ketika hari pertama malam itu kita ikut agak crowded nih. Ada beberapa barang yang kebetulan jatuh gitu. Seperti kita ngangkat apa gitu, jatuh, dia. Oke, berarti trauma ya, Bel? Ya. Ketika ada ledakan itu berarti mereka teringat dengan ledakan Sepertinya yang terjadi ketika kebakaran ya? Presiden Jokowi menawarkan 2 opsi pasca kebakaran depo BBM Pertamina Pelumpang. Relokasi depo BBM Pertamina atau relokasi warga ke tempat yang lebih aman. Lalu apa kata pengamat? Pilihan paling bagus adalah mempertahankan objek vital nasional. Mengapa? Karena kasus ini akan menjadi contoh bagi daerah lain, ya. Bagaimana objek vital nasional yang tidak dijaga dengan baik tiba-tiba secara perlahan menjadi pemukiman padat. Kemudian kalau ini dipilih opsi yang pertama, deponya harus dipindah, ini juga akan menjadi catatan bagi daerah lain di mana objek vital nasionalnya yang mirip-mirip seperti itu di Kampung Padat, objek vital nasional yang suruh pindah. Ini menurut saya nggak benar. Karena apa? Karena negara harus hadir melindungi objeknya, ya. Karena kita bicara objek vital nasional seperti depo Pelumpang itu kan memasok BBM aja untuk daerah nasional 20%. Saya tadi kenapa opsi pemindahan depo itu sebaiknya dibatalkan. Lebih baik kita fokus bagaimana mempertahankan depo, tetapi nah ini diikuti dengan penataan ulang kawasan depo, merelokasi warga ke tempat yang tidak jauh dari depo misalnya, nah serta penetapan jarak aman atau daerah penyangga yang ideal dari depo ke pemukiman tadi, Mas Ahmad. Terbaru pemerintah mempersilahkan warga korban kebakaran untuk mencari rumah kontrakan sebagai hunian sementara. Pemerintah memberikan subsidi tempat tinggal selama 3 bulan ke depan sambil menunggu keputusan relokasi. Namun tetap tinggal di dekat dengan depo
atau zona berbahaya lainnya memiliki dampak negatif untuk kesehatan. Seperti apa? Jadi kalau kita bensin itu merupakan hidrokarbon dan salah satunya adalah senyawa aktifnya benzen. Nah, senyawa aktif ini apabila terhirup dalam jangka panjang itu mempunyai risiko kanker dan dia merusak saraf. Kalau jangka pendek, kalau jumlahnya cukup besar dapat menimbulkan iritasi di saluran nafas. Tapi kalau jumlahnya kecil, yang akan akumulasi terus-menerus dalam saluran di tubuh kita. Salah satunya akan menimbulkan kerusakan pada saraf, seperti nanti penyakit saraf, ya, misalnya Parkinson dan yang lainnya, atau keganasan, biasanya keganasan kelenjar getah bening, keganasan darah. Salah satu yang mungkin adalah anemia, karena benzen ini akan mengurangi produksi sel darah merah di sumsum tulang belakang. Jadi dia karena sifat toksiknya itu dia akan mengurangi pembentukan sel darah merah yang pada akhirnya membuat orang jadi anemia. Paling utama adalah menghindarinya. Kalau bisa pindah, ya berarti kan harusnya ada zona aman dari tempat penyimpanan itu, jadi tidak terhirup langsung. Dekatnya pemukiman warga dengan depo Pertamina dan juga zona berbahaya lainnya, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Dikarenakan dari sisi kesehatan pun ini tidak layak dan juga dapat berbahaya, baik jangka pendek maupun jangka panjang nantinya. Kita harapkan semoga pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini, utamanya dengan relokasi yang sangat utama. Dan kita harapkan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali. Demikian Vloganza RCTI bersama dengan saya Camar Haidar dan juru kamera Indah Purnama serta Muhammad Faisal. Sampai jumpa di Vloganza pekan depan.